Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali berjumpa di renungan pagi. Mari kita awali perenungan firman Tuhan ini dengan mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih atas semua karya-Mu dalam kehidupan kami, atas cinta-Mu yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Engkau memberkati peristirahatan kami di sepanjang malam, dan pada saat ini Tuhan boleh bangunkan kami untuk menikmati hari yang baru, hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, karena kami anak-anak-Mu rindu ingin menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, maka perkenankanlah kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau berkata-kata bagi kami. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, singkapkanlah isi hati-Mu bagi kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi harapan dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, kami telah menyediakan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Bersabdalah Engkau. Amin. Nats renungan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Saya juga memberikan tema bagi kita sekalian, didikan sebagai tanda kasih dari Tuhan. Didikan sebagai tanda kasih dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, berbicara tentang mendidik atau didikan. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata didik, yang berarti memelihara dan memberi latihan yang berupa ajaran, tuntunan, pimpinan pada pikiran ataupun perbuatan seseorang. Didikan ini juga bisa berarti perintah, berupa larangan, berupa nasihat. Mengenai didikan ini, dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya yang menuju kepada kesempurnaan, kita pun sebagai anak-anak Allah tentunya memerlukan didikan dari Sang Pencipta kita. Namun meskipun kita mengetahui bahwa didikan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya juga tidak jarang ditemui ketika mendapat didikan, kita tidak langsung meresponinya dengan pikiran yang positif. Berbicara tentang didikan Tuhan, ada banyak sekali cara Tuhan mendidik ataupun menghajar kita sebagai anak-anaknya untuk berproses agar kita bisa semakin serupa dengan Dia. Bisa saja itu melalui ujian sakit penyakit, krisis keuangan, dan masalah-masalah lainnya. Adapun masalah itu diizinkan oleh Tuhan agar kita semakin mengerti dan peka akan kesalahan yang kita perbuat, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan segera berbalik ke jalannya yang benar. Tuhan menginginkan kita agar kita bisa berada tetap di dalam rencananya. Jadi
jika menerima didikan dari Tuhan, janganlah kita lekas berputus asa seperti di ayat yang kelima. Tetapi marilah kita menyadari bahwa di dalam didikan Tuhan, seperti tema kita tadi, itu adalah wujud tanda kasih dari Tuhan kepada kita. Hal ini dapat kita lihat lagi di ayat yang ke-6, semakin diperjelas bahwa ketika kita mendapat didikan ataupun hajaran dari Tuhan, proses dari Tuhan, berarti secara tidak langsung kita adalah orang-orang terkasih dari Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah orang-orang yang diakui oleh Tuhan sebagai anak. Jadi demikianlah tentang didikan Tuhan. Janganlah seorang pun di antara kita menganggap ketika kita mendapat didikan dari Tuhan, proses dari Tuhan, itu adalah wujud hukuman atau kebencian Tuhan kepada kita. Bukan. Jadi jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin hari semakin percaya bahwa di setiap maksud Tuhan dalam kehidupan kita, Ia tidak pernah merancangkan hal-hal buruk. Kalaupun diperlukan hajaran ataupun teguran, Tuhan punya maksud baik di dalamnya. Untuk itu, marilah kita terus setia dan taat mau dengar-dengaran akan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengabaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, karena tidak peduli seberapa tinggi pengetahuan kita akan Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau dengar-dengaran atau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, semua pengetahuan kita akan sia-sia saja. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Kita terus perkatakan di dalam diri kita bahwa didikan adalah tanda kasih dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Proses-proses itu adalah tanda kasih dari Tuhan. Baik itu berupa teguran, hajaran, itu semua mari kita sama-sama nikmati dan terus belajar kita memaknai bahwa maksud Tuhan adalah maksud yang baik bagi kita anak-anaknya. Seperti seorang ayah menginginkan anak-anaknya berhasil atau berkarakter yang baik, demikian lebih lagi Allah kita menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, agar kami, Tuhan, berikan hati yang mau terbuka untuk menerima teguran dari Engkau ya Tuhan, menerima didikan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, jika pun Engkau pakai orang-orang di sekitar kami untuk mendidik kami lebih lagi agar kami semakin sempurna di dalam Engkau, biarlah kami memiliki hati yang rendah hati, sehingga kami bersama-sama bisa saling mendukung untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.